Om Swastiastu, selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya dengan rekan-rekan kelompok saya akan membahas soal dari tugas 4 mengenai transformasi linear. Sebelumnya, kenalkan nama saya Iketut Gede Ari Wiguna dengan NIM akhir 051. Untuk rekan-rekan lainnya, silakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Kenalkan, nama saya Putu Agus Sumartayasa dengan NIM 2415101041. Perkenalkan, nama saya Imudiara Dipa dengan NIM 2415101061. Baik, pada pembahasan tugas keempat ini, tugas ini terdiri dari 6 soal, yang dimana keenam soal ini kita bagi menjadi tiga, yang dimana satu anggota kelompok akan membahas 2 soal. Gitu. Mulai dari saya, yaitu akan membahas soal nomor satu dan nomor dua. Nah, soal nomor satu yaitu menjelaskan tentang operator refleksi. Yang pertama, apa sih itu operator refleksi? Transformasi refleksi adalah suatu transformasi linear yang memetakan setiap vektor kebayangan cerminnya terhadap suatu garis di R2 ataupun di R3. Nah, titik asli dan titik hasil refleksi berada pada jarak yang sama di garis atau di bidang cermin. Garis atau bidang tersebut bertindak sebagai suhu cermin, serta refleksi mempertahankan panjang dan sudut tetapi tidak membalik orientasinya. Dari soal yaitu menjelaskan tabel satu dan tabel 2 pada halaman 259 dan 260. Di sini saya sudah membuat pembahasan tugas dari nomor satu. Yang dimana refleksi ini refleksi pada dimensi 2 itu terdiri dari yang pertama refleksi terhadap sumbu X. Nah, jika refleksi terhadap sumbu X itu pada dua dimensi itu terdiri dari dua variabel yaitu X dan Y. Nah, untuk refleksi terhadap sumbu X itu pada bagian Y dikali dengan -1. Nah, jika pada matriks identitas baris 1 0 itu akan eh, 1 0 itu pada bagian Y atau nolnya itu akan dikali dengan -1. Jadinya 0 dikali -1 akan tetap 0 dan di baris kedua yaitu 0,1 itu satunya dikali -1 akan menjadi 0,-1. Maka matriksnya menjadi 10, 10, 01. Atau bisa dibilang matriks standarnya. Untuk refleksi terhadap sumbu Y itu sama, tetapi yang dikali -1 pada bagian X-nya. Jadinya matriks standarnya menjadi -1, 0, 0, 1. Eh, be- tapi untuk yang refleksi terhadap baris Y sama dengan X, itu posisinya ditukar. Jika awalnya 10 itu menjadi 01, dan jika awalnya 01 itu menjadi 10. Maka matriks standarnya menjadi 01, 10. Nah, itu refleksi pada R2. Nah, sekarang ya refleksi terhadap R3 itu sama saja seperti tadi, tetapi ini refleksinya terhadap suatu bidang. Contoh yang pertama yaitu pada bidang XY, yang dimana pada bagian ini, pada refleksi terhadap bidang XY, itu pada bagian Z-nya, itu dikali dengan -1. Maka jadinya pada baris pertama yaitu masih tetap menjadi 1, 0, 0, baris kedua juga tetap menjadi 0, 1, 0, dan di baris ketiga untuk bagian Z-nya itu dikali -1 akan menjadi 0, 0, 1. Nah, itu juga sama terhadap refleksi ke bidang XZ, yang dimana pada bagian ini eh, bagian Y-nya yang dikali -1. Maka matriks standarnya menjadi 1, 0, 0, 0, -1, 0, dan 0, 0, 1. Nah, untuk yang terakhir refleksi terhadap bidang YZ itu pada bagian X-nya yang dikali -1. Gitu.
Jadinya yang baris pertama itu bagian X-nya dikali minus satu jadinya min 1, 0, 0. Baris keduanya menjadi 0, 1, 0. Dan baris ketiganya menjadi 0, 0, 1. Yang berubah hanya baris pertamanya saja. Nah, di sini saya menyiapkan contoh soal untuk menjawab pertanyaan soal nomor satu, yaitu tentukan refleksi terhadap suhu X dari vektor 3, minus 4. Dikarenakan vektor 3, minus 4 ini adalah berdimensi 2 atau R2, maka menggunakan rumus T, X itu sama dengan X, min Y. Dikarenakan eh, refleksi terhadap suhu X jadinya di bagian Y-nya dikali minus satu. Jadinya kita tahu matriks standar untuk refleksi terhadap sum X itu 1, 0, 0, negatif satu akan dikalikan dengan vektornya, yaitu 3, minus 4. Nah, setelah dikalikan itu menjadi 3,4. Nah, maka refleksi dari vektor 3, minus 4 itu 3,4 yang dimana refleksi terhadap sumbu X. Baik, itu pembahasan untuk soal nomor satu. Nah, sekarang saya akan lanjut ke pembahasan soal nomor 2, yang dimana jelaskan operator proyeksi pada halaman 260 sampai 261, jelaskan tabel 3 dan tabel 4. Nah, pertama, apa itu eh, proyeksi? Nah, proyeksi adalah suatu transformasi linear yang memetakan suatu vektor kebayangan pada suatu garis atau bidang secara tegak lurus. Nah, vektornya itu dijatuhkan ke arah tertentu. Nah, hasil proyeksinya adalah bagian dari vektor tersebut yang sejajar dengan garis atau bidang yang dituju, serta komponen yang tegak lurus terhadap garis atau bidang yang dibuang. Di sini saya sudah membuat penyelesaian soalnya, yang dimana terdiri yang pertama yaitu proyeksi terhadap R2. Itu yang pertama proyeksi terhadap suhu X. Yang dimana pada bagian Y itu dikali dengan 0. Maka matriksnya menjadi pada baris satu itu tetap dikarenakan pada bagian Y itu 0 dikali 0 itu tetap 0, maka pada baris satu itu tetap 1,0. Dan baris kedua dikarenakan pada bagian Y-nya itu 1 dan dikali 0 itu akan menjadi 0, maka matriks standarnya menjadi 1, 0, 0, 0. Nah, pada proyeksi terhadap sumbu Y itu sama saja, tetapi pada bagian ini, pada bagian X-nya yang dikali 0, maka matriks standarnya menjadi 00,01. Pada tabel 4 itu sama saja seperti pada tabel 3, tetapi ini proyeksi terhadap R3 atau dimensi 3. Yang dimana jika proyeksi terhadap bidang XY itu pada bagian Z-nya yang dikali 0. Maka pada baris pertama yaitu tetap menjadi 100, baris kedua tetap menjadi 101, tetapi pada baris ketiga berubah menjadi 00 dikarenakan satu di Z itu dikalikan dengan 0. Nah, pada proyeksi terhadap XZ itu pada bagian Y-nya yang dikali 0. Maka pada baris satu itu tetap menjadi 100, tetapi pada baris kedua itu berubah menjadi 00 dikarenakan pada bagian satunya itu dikali dengan 0. Dan di bagian bagian baris ketiganya itu sama jadi 001. Nah, yang terakhir yaitu proyeksi terhadap bidang YZ. Yang dimana pada proyeksi ini pada bagian X-nya yang dikali dengan 0. Maka bisa dilihat pada baris pertama yaitu satunya itu berubah menjadi 0 dikarenakan dikali oleh 0. Nah, jadinya matriks standarnya menjadi 000, 010, 001. Di sini untuk menjawab pertanyaan dari soal nomor 2 saya sudah menyiapkan contoh soal, yaitu tentukan proyeksi terhadap bidang XY dari vektor 3, minus 4,7. Jawabannya, kita ketahui bahwa proyeksi di bidang XY itu matriks standarnya 100, 010, dan 00 dan 000. Nah, dan vektor yang ingin kita cari proyeksinya kita ketahui 3, minus 4 dan 7. Maka hasilnya kita tinggal kalikan saja matriks standarnya dengan vektornya. Nah, matriks standar 100, 011, 011, 000 dikalikan dengan vektor 3 minus 47 itu menghasilkan 3 minus 40. Nah, maka proyeksi dari vektor 3, minus 4,7 terhadap bidang XY adalah 3, minus 4,0. Nah,
Sekian dari saya untuk membahas soal nomor satu dan nomor dua terkait refleksi dan proyeksi. Untuk soal selanjutnya pada nomor 2 dan 3, maaf, untuk soal 3 dan 4 akan dijelaskan oleh Arya Dipa. Untuk Arya Dipa saya persilakan. Baik, terima kasih Ari. Sini saya akan menjelaskan pada nomor 2 dan 3. Nah, di sini pada nomor 2 dan 3 yaitu soalnya jelaskan operasi rotasi udah halaman 261 sampai 263 untuk tabel nomor 5 dan 6. Nah, apa itu operasi rotasi? Nah, untuk operasi linear T, matriks standar relatif terhadap basis standar yaitu E1 sampai basis En. Dibentuk dengan menuliskan gambar T, E1, TE2, seterusnya sampai TE ke N sebagai kolom matriks. Nah, pada tabel 5 yaitu rotasi pada R2. Nah, rotasi persamaan komponennya yaitu X itu XY dan W R0X itu sama dengan W1 dan W2. Maka kita ketahui W1 dan W2-nya adalah W1-nya adalah X cos 0 dikurangi Y sin 0 dan W2-nya adalah X sin 0 plus Y cos 0. Nah, di sini lihat bagaimana transformasi basis E1 yaitu 1 0 dan E2 yaitu 0 1. Nah, kita kita ketahui TE1-nya yaitu cos 0 dan sin 0 dan TE2-nya adalah min sin cos 0. Maka kita susun sebagai kolom yaitu dapat matriks standarnya yaitu R0 sama dengan cos 0 min sin 0 sin 0 cos 0. Nah, di sini pada tabel nomor 6 yaitu rotasi di R3. Nah, rotasi sekitaran sumbu X. Bisa kita ketahui soalnya. Di sini kan R3. Rumus komponennya yaitu X-aksis rotasi sudut 0. Nah, di sini kita ketahui W sama dengan X dan W2-nya sama dengan Y cos 0 kurang Z sin 0. W3 sama dengan Y sin 0 plus Z cos 0. Maka kita ketahui matriksnya yaitu matriks R rotasi X 0 yaitu 1, 0, 0, 0 cos 0 min sin 0, 0 sin 0 cos 0. Nah, pada rotasi sumbu sekitar Y-nya yaitu kita ketahui W1-nya yaitu X cos 0 plus Z sin 0. Untuk W2-nya yaitu Y. W3-nya yaitu min X sin 0 plus Z cos 0. Untuk matriks standarnya rotasi Y untuk 0 yaitu cos 0, 0 sin 0, 0, 1, 0. Min sin 0 cos 0. Untuk rotasi sekitar sumbu Z, yaitu W1 kita ketahui adalah X0, X cos 0, min Y sin 0. W2-nya itu adalah X sin 0, plus Y cos 0. Dan W3-nya itu adalah Z. Untuk matriks standarnya yaitu rotasi Z untuk 0, yaitu cos 0, min sin 0, sin 0, cos 0, 0, 0, 0, 1. Untuk rotasi sumbu sembarangnya yaitu kita ketahui vektor U yaitu ABC dengan menggunakan Rodriguez rotation formula. Yaitu kita ketahui A2 itu 1 dikurang cos 0 plus cos 0 dan AB-nya itu 1 min cos 0 min C sin 0. AC-nya itu adalah 1 min cos 0 plus B sin 0. Dan AB-nya itu 1 min cos 0 plus C sin 0. B kuadrat itu 1 min cos 0 plus cos 0.
BC-nya itu adalah 1 min cos 0 min A sin 0. Untuk AC-nya 1 min cos 0 min B sin 0. Untuk BC-nya adalah 1 min cos 0 plus A sin 0. C kuadratnya itu adalah 1 min cos 0 plus cos 0. Nah, ini diperoleh dengan memecah vektor komponen sejajar dengan tegak lurus sumbu menerapkan rotasi di bidang tegak lurus sumbu. Nah, di sini untuk contoh soalnya diberikan rotasi 4,-2 sebesar kita dirotasikan sebesar 90 derajat V per 2. Untuk matriks rotasi R V per 2 yaitu cos V per 2 sama dengan 0, kita tahu 0, dan sin V per 2-nya adalah 1. Maka kita tahu matriks standarnya yaitu 0 min 1, 1, 0. Pada R V per 2 yaitu kita ketahui tadi di sini adalah 4 min 4, min 2. Maka kita kalikan yaitu 0 dikali 4 plus min 1 dikali min 2, 1 dikali 4 plus 0 dikali min 2. Maka kita dapatkan 2 dan 4. Jawabannya adalah pada rotasi 4, min 2, setelah dirotasi itu akan menjadi 2,4. Untuk selanjutnya pada nomor 4 yaitu menjelaskan operator dilatasi dan kontraksi. Jelaskan pada tabel nomor 7 dan nomor 8. Nah, dilatasi dan kontraksi. Kita dapat mendapatkan citra itu dari TE1, TE kedua, sampai TE ke N untuk basis standar EI. Nah, itu untuk menyusun vektor-vektor tersebut sebagai kolom-kolom matriks. Nah, jadi pada kasus R2-nya pada tabel nomor 7, kita ketahui Tx, Y sama dengan untuk Kx, Ky. Untuk TE1-nya yaitu kita ketahui T1,0 itu menjadi K,0 pada kolom 1 yaitu K0. Pada TE2 yaitu T sama dengan 0,1 itu menjadi 0,K. Maka kolom keduanya adalah 0K. Nah, kita mendapatkan matriks standarnya yaitu K0, 0K. Ini adalah Ki2. Efek dari unit square dan arah panah. Yaitu pada tabel itu kita bisa lihat ada bentuk persegi. Nah, itu sebagai square dan arah panahnya. Anisotropik yaitu TXY sama dengan KXX min KYY. Untuk matriksnya adalah KX0, 0 KY. Ini sama dengan di atas. Untuk selanjutnya, kasus R3-nya pada tabel nomor 8, yaitu T, XYZ, yaitu menjadi KX, KY, KZ. Ini ada matriks 3 kali 3. Itu kita mendapatkan matriks standarnya itulah K00, 0K0, 00K. Untuk anisotriopiknya yaitu TXYZ, KXX, KY, KZZ, dengan diagonal, mendapatkan diagonal KX, KY, KZ. Untuk matriks diagonal hanya perlu bila di pusat skala adalah original atau origin. Jika pusatnya titik lain, harus gabungkan translasi skala dan translasi balik. Nah, pada contoh soal di sini saya sudah ada contoh soalnya, itu diberikan operasi linear R3 yaitu aturannya adalah T XYZ dengan
2x, 1y, 1/2y, dan min 3z. Nah, di sini nomor pertamanya itu menghitung matriks standar untuk T, dan nomor keduanya adalah menghitung citra T, V untuk vektor, vektornya adalah 1, min 4, 2. Untuk penjelasannya, kita mencari TE1, TE2, dan TE3-nya dengan menggunakan aturan yang sudah ada di atas. Misalnya E1-nya adalah 100, maka TE1-nya adalah 2 dikali 1, 1/2 dikali 0, min 3 dikali 0, maka kita menghasilkan 200. Untuk E2-nya adalah 010, untuk TE2-nya adalah 2 dikali 0, 1/2 dikali 1, min 3 dikali 0, kita menghasilkan 0, 1/2. Untuk E3-nya yaitu 0,01, untuk TE3 kita kalikan lagi 2 dikali 0, 1/2 0, 1/2 dikali 0, min 3 dikali 1, kita menghasilkan 0,0 min 3. Untuk matriks standarnya bisa kita tulis yaitu untuk standar A-nya 200, 0, 1/2 0, 00, min 3. Nah, kita menjawab soal yang nomor 2 yaitu hitung A untuk vektor A dikali vektor untuk vektor yaitu 1, min 4, 2. Nah, komponen pertamanya yaitu W1 sama dengan 2 dikali 1 plus 0 dikali min 4 plus 0 dikali 2 sama dengan 2 plus 0 sama dengan 2. Ini pengalinya adalah matriks standar yang sudah ada pada matriks A. Untuk yang kedua yaitu W2, yaitu 0 dikali 1 ditambah 1/2 dikali min 4 ditambah 0 dikali 2, yaitu kita mendapatkan 0 plus 1/2 dikali min 4 plus 0, kita dapatkan yaitu min 2. Untuk W3-nya adalah 0 dikali 1 plus 0 dikali min 4 plus min 3 dikali 2, kita menghasilkan min 6. Nah, jadi dari T1, min 4, 2 itu menghasilkan 2, menghasilkan operasi linear yang menghasilkan 2 min 2 min 6. Itu bisa kita lihat di sini ada beberapa yang terjadi, yaitu pada sumbu X-nya itu dia mengembang 2 kali. Pada sumbu Y-nya dia mengecil setengah. Bisa kita lihat dia mengembang 2 kali menjadi 2. Untuk sumbu Y yang mengecil setengah jadi dari min 4 menjadi min 2. Itu sumbu Z-nya adalah dibalik arah dan dikali min 3. Yaitu dibalik arahnya menjadi min dan dikali dengan min 3 itu menghasilkan min 6. Nah, sekian dari saya untuk soal nomor 2 dan nomor nomor 3 dan nomor 4. Saya lanjutkan untuk teman yang menjelaskan untuk nomor 5 dan 6. Baik, terima kasih atas waktunya, Dipa. Jadi saya akan melanjutkan soal nomor 5 dan juga nomor 6. Langsung saja ke nomor 5, yaitu berkaitan dengan operator ekspansi dan kompresi. Jadi, ekspansi dan kompresi ini bisa dibedakan jadi dua. Kalau nilai K atau faktornya itu kurang dari satu, maka akan disebut kompresi karena objeknya akan memendek atau menyempit. Sedangkan ekspansi itu akan menjadi memanjang atau melebar karena nilai faktor K-nya itu lebih besar dari satu. Penjelasan tabel nomor 9 di halaman 265 itu adalah untuk mendapatkan matriks standar. Caranya adalah lihat apa yang terjadi pada vektor basis standar E1 dan E2 setelah ditransformasikan. Kolom pertama matriks adalah hasil transformasi E1 dan kolom kedua adalah hasil transformasi E2. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya.
Lanjut, kita lihat ekspansi atau kompresi dari arah sumbu X. Rumus fungsinya adalah dx, y itu sama dengan x-nya dikali k, y. Transformasi E1 sama dengan seperti ini. Karena E1 1 komandol, jadi nilai x-nya itu 1. Maka dikali k, sehingga menjadi k kali 1 menghasilkan k komandol. Lanjutnya E2, 0,1 berarti nolnya yang dikali k. K kali 0 adalah 0, sehingga hasilnya adalah 0,1. K komandol ini akan menjadi kolom 1, yang ini K komandol, sedangkan 0,1 akan menjadi 0,1 di sini. Jadi matriks standarnya adalah K 0, 0, 1. Saya sudah isi penanda di sini E1, di sini E2. Lanjutnya, untuk mencari ekspansi atau kompresi arah sumbu Y, itu sama saja seperti contoh yang A, maka di akhir nilai matriks standarnya akan menjadi seperti ini. 1, 0, 0, K. Lanjut di latihan soal, kami membuat soal seperti ini. Tentukan matriks standar untuk operator yang melakukan ekspansi di arah sumbu Y. Jadi nilai faktornya pasti lebih besar dari 1. Dengan faktor K sama dengan 3. Oke, benar. Lalu tentukan bayangan dari titik 2,4. Oke, mari kita kembali ke A dan B. Karena ini merupakan ekspansi, benar ya? Ekspansi, maka gunakan yang sumbu Y, nilai B. Oh iya. Berarti yang nomor B. Berarti yang dikalikan adalah nilai dari Y-nya. Jadi, karena kita menggunakan ekspansi arah sumbu Y, maka kita akan menggunakan matriks standar yang ini. 1, 0, 0K. Ya, yang ini. Karena faktornya adalah K sama dengan 3, ya tinggal kita ubah saja K-nya menjadi 3. Jadi 1, 0, 0, 3. Oke, udah dapat matriks standarnya. Apa yang kita lakukan? Kita tinggal kalikan ini dengan titiknya 2,4. Ini 2,4. Setelah dikalikan hasilnya adalah 2, 12. Jadi bayangan dari titik 2,4 setelah melakukan ekspansi terhadap faktor K sama dengan 3 adalah 2,12. Lanjut ke operator search. SIR. Berdasarkan halaman 265 sampai 266 dijelaskan bahwasanya konsep mencari matriks standarnya itu kita masih tetap menerapkan transformasi vektor basis E1 dan juga E2 sama seperti sebelumnya. Cuman rumus fungsinya saja yang berbeda. Seperti yang dilihat di rumus SIR pada arah sumbu X, itu rumusnya adalah seperti ini. Tx sama Y sama dengan X ditambah K kali Y. Jadi nilai X ini akan ditambah dengan faktornya dikali dengan pasangan dari X-nya yaitu Y. Kalau yang sumbu Y, SIR pada arah sumbu Y, yang dijumlahkan itu adalah nilai Y-nya ditambahkan dengan faktor dan pasangan dari Y-nya yaitu X. Ini adalah rumusnya. Sehingga ditransformasi E1, E2-nya didapat seperti ini pada SIR pada arah sumbu X. 1 nol K1 dituliskan jadi seperti ini. 1 nol ke bawah K1. Jadi matriks standarnya adalah 1K 01. Dan matriks SIR pada arah sumbu Y yang standarnya adalah 1 nol K1. Oke, langsung ke latihan soal. Tentukan matriks standar untuk operator SIR arah sumbu X. Jadi kita akan menggunakan yang A dengan faktor K sama dengan 2. Oke, nanti kita tinggal rubah aja matriks standarnya K ini menjadi 2. Sehingga menjadi ini, 1, 2, 0, 1. Udah didapat, tinggal kita kalikan dengan titik yang mau dicari bayangannya. Tentukan bayangan dari titik 1,2. Oke, ini kali 1,2 hasilnya adalah 52. Jadi, bayangan titik 1,2 setelah di-share pada sumbu X terhadap faktor K sama dengan 2 adalah 5,2. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang bisa kami paparkan kepada ibu dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk menutup presentasi pada kali ini, kami tutup dengan parame Santi. Om Santi, 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 Santi.